Saudara, sejumlah politisi Partai Gerindra pada Senin malam berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pada Senin kemarin, kayaknya nih Presiden kita, Pak Prabowo Subianto itu menemui Ketua Umum PDI Perjuangan, Mbak Megawati Soekarno Putri. Oh, ini berita yang menggembirakan ini. Nah, pemberitaan mengenai hal ini nampaknya itu nggak diberitakan, senyap, atau tidak banyak yang tahu. Pertemuan dikabarkan lumayan lama loh, ada sekitar 1 jam. Oh, nah Begawan ya tetap neropong gitu. Mungkin karena waktunya malam hari, jadi nggak bisa lebih dari itu. Kan keduanya juga sudah lansia, pasti terbatas waktunya dan fisiknya juga harus terbatas, apalagi pada waktu malam. Mengapa berita ini kok kayak nggak nyebar? Medsos kelihatannya nggak memberikan ruang dalam pemberitaan ini, malah tidak menjadi isu yang mainstream, yang banyak diperbincangkan. Baik media gede atau netizen plus 62. Nah ini akhirnya tak cari di berbagai media nih. Itu juga hampir sedikit, tidak banyak yang ngangkat soal ini. Loh, apa memang disengaja ini ditutup-tutupi? Om Begawan nggak tahu. Dalam analisis ngompol yang Om Begawan pikirkan itu, memang ada tujuan perkara ini disidem. Tahu disidem itu? Atau dibungkus supaya tidak didengar banyak orang. Di silent lah kalau HP itu supaya gak ada suaranya. Gak banyak dikupas. Lo maunya siapa untuk diredamnya? Atau malah bisa disembunyikan. Yo maunya Presiden Pak Prabowo. Ini menurut analisa Begawan ini. Soalnya dia masih jirih. Ini mau menganggap gitu loh. Dinan gak berani ngadepi mentor dia. Nek konangan sama Presiden ke-7 mantan, bisa jadi habis. Lo mau bagaimanapun, mesti Ketua Umum Gerindra tadi jadi Presiden. Dia belum dapat cara. Belum menemukan strategi mengandangkan mantan Presiden. Maksudnya mengandangkan di sini dalam tanda kutip loh. Membatasi akses geraknya. Duduk memasukkan ke kandang, enggak. Enggak gitu. Jadi karepnya Pak Prabowo itu dia dibelani atau di backup sama Jokowi tapi tetap mendengarkan Bu Mega. Artinya Jokowi ya biar aja, nggak perlu mengintervensi terlalu besar apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini analisa Begawan aja. Lah Presiden itu ngerti bener loh. Rasa atau semangat nasionalisme Bu Mega, dia paham betul tuh. Satu-satunya wanita Indonesia yang hampir mirip dengan gerakan-gerakan atau pejuang-pejuang wanita di Indonesia ini. Itu paling tinggi dibandingkan sama mantan presiden sing masih sugeng tahu, masih hidup gitu. Nah, cuma ada dilema, ada kondisi, ada situasi yang membuatnya sulit bergerak Pak Prabowo. Secara pribadi punya angan-angan, punya visi. Di sisi lain dia mesti mengakomodir kepentingan-kepentingan mantan presiden ke-7. Bisa saja Presiden paham atau malah wis nyinggung mau silaturahmi atau sowan sama Bu Mega tetapi ditolak sama Jokowi ya mungkin. Nah, ini kan cuma definisi atau analisa Begawan aja, kira-kira aja. Lo mungkin saja malah diancam segala ya bisa. Oh ini politik kok. Pemerintahnya bakal digoyang misalnya, ada nekat nemuin Bu Mega. Lah nek orang awam kayak kita sulit nerima logika jejak, sulit. Masa presiden yang juga ketua partai besar takut sama orang yang nggak punya jabatan, nggak punya partai, pecatan partai politik. Loh di politik apapun bisa terjadi ya. Buktinya ya, banyak bekas anak buah Jokowi yang berada di sekelilingnya, termasuk Kapolri sama Panglima TNI. Itu jelas menunjukkan sesuatu. Ini menggambarkan situasi yang anomali bahwa Pak Prabowo terlalu disetir oleh Jokowi. Lepas Lebaran kemarin. Kenapa Presiden tidak terlihat menerima secara pribadi menteri-menterinya, pendukung-pendukungnya? Kok malah beberapa di antaranya sowan ke Sumber, keroyo-royo tekan Solo, seter muka ke Pak Jokowi. Ini jelas menyiratkan sesuatu, makin jelas gambaran kekuatan Presiden sekarang dengan yang digantikan. Masih ada bandul yang kuat di pemerintahan sekarang dari pemimpin sebelumnya. Dibantah kayak apapun, sulit disembunyikan. Masyarakat paham
dengan situasi pemerintahan di Indonesia ini. Termasuk juga bagaimana bisa Gibran digandeng untuk jadi pendampingnya. Di pikiran-pikiran out of the box, angel dipahami. Yang harus diingat, politik itu korelasinya atau hubungan eratnya bagaimana kekuasaan bisa diraih, direbut, dipertahankan. Kekuasaan bila perlu menghegemoni, serakah, diambil semua, liane radikai, liane benkos. Tapi kan yang kayak gituan nggak bisa dilakukan sekarang, nggak bisa. Ada PDIP yang menjaga batas-batas atau mengambil jarak dan ditarik-tarik ke pemerintahan. Meskipun dia statusnya oposisi, tapi tetap menjaga. Makin menang Pilpres, Presiden Prabowo ya tahu konsekuensinya. Dia ngerti banget bagaimana karep Bu Mega itu, dia paham mengawal pemerintahan Prabowo atau nggak banyak nuruti kemauan orang. Fokuslah pada kesejahteraan rakyat. Dan sebenarnya itu dia setuju Pak Prabowo itu dengan karep Mbak Mega, dengan value itu. Loh perkaranya maju 4 kali Pilpres kalah kan marai pegel. Anyel. Kalau bahasa Semarangan di tempat saya gondruk itu, semelenget itu. Prabowo sadar susah lepas dari semua kuncian Jokowi. Tapi berhubung cita-citanya menang Pilpres, dia lantas pasrah bonggoan semua. Aku melu kowe lek. Bahasa Jawanya gitu. Nah, sekarang kondisi negara tidak seperti apa yang dibayangkan dia. Maka dari itu sejak awal terpilih, dilantik hingga menjabat, karepnya bisa bertemu Bu Mega secara terbuka. Lah situasilah yang membuat kepala negara gak bisa nekat. Ada kalkulasi perhitungan yang lumayan jelimet, ruwet, marahin bededek ini. Resikonya bisa menyulitkan dirinya sendiri, ngabot-aboti. Andai nekat nemui Bu Mega secara terbuka dalam konteks terjadinya pertemuan, Bu Mega itu tidak punya beban apapun. Lost doll. Sebab ada prinsip, ada pegangan, ada nilai yang bisa ditawarkan. Bagaimana menjalankan pemerintahan. Masalahnya Presiden sekarang Pak Prabowo punya partai sendiri. Sehingga Bu Mega dalam hal rencana pertemuan yang ikut maunya Presiden. Loh, yang paling begawan Gelani, loh, tahu Gelani? Kecewa itu. Pak Prabowo ini gak seperti saat dia masih muda. Ketika masih tegap, masih selalu ngerti mana kebijakan yang paling baik. Yang mau bagaimanapun, makin tua usia seseorang, sikap oportunisnya itu ya makin gede. Namanya orang makin tua, gak suka atau meminimalisir adanya konflik. Dia menolak atau tidak mau dipusingkan dengan polemik-polemik. Loh, masalahnya bagi dirinya itu jadi semacam beban di otaknya yang bisa mengganggu psikis dia. Bila situasi sekarang itu terjadi atau berlangsung tahun 2005 atau 2010, kawan yakin tidak akan kayak sekarang. Keberanian buat beras Pak Prabowo itu. Pak Jokowi bakal dihadapi. Atau ada pengalaman pribadi yang menjadikan dirinya enggan berani bertemu terbuka sama Bu Mega. Ya mungkin. Apapun Pak Prabowo punya hutang budi yang sangat besar kepada Bu Mega. Tidak bisa dijoli karo nyawa. Makanya Pak Prabowo sangat hormat sama Bu Mega. Lah Pak Jokowi mungkin pernah marah besar, emosi mencak-mencak dihadapinya. Istilah kedokteran anak itu namanya tantrum. Lu bisa pula ada sederet daftar perkara-perkara yang bisa menyulitkan Presiden di masa mendatang. Ada nekat ketemu Bu Mega. Nah, dia akan mengancam mungkin loh. Kita sih belum dengar apa respon para petinggi partai soal kebenaran berita ini. Ya kita tunggu saja. Nah, gimana kelanjutannya atau perkembangan dari pertemuan keduanya. Lo mau bagaimanapun secara global atau demi tujuan berbangsa dan bernegara ke depan. Presiden ke-8 itu kan jelas banget. Jalan beriringan dengan Bu Mega itu lebih positif. Itu nek wong waras. Kalau orang berotak, yang punya rasional, berpikir secara banyak hal, bisa memulihkan situasi yang sekarang ini. Lagi tidak nyaman buat siapa saja. Siapa tahu sekarang ada perasaan dalam diri Pak Prabowo
Dia tidak ada yang kasih advice yang jitu, yang hebat, atau malah justru yang sederhana, simple untuk memulihkan kondisi negara yang sekarang lagi aut-autan. Pak BY dan Pak Jokowi tak memberi perhatian besar. Apa malah cenderung mendiamkan saja, ben kejegur jurang. Nah, ini politik, Bung, bisa terjadi. Anda pun para pembantunya nggak banyak punya inisiatif. Punya solusi nggak ada, malah cenderung menunggu, alias pasif. Nunggu bal ya ora gol-gol, bal ora ditendang. Lah ya genah toh. Masa pembantu kangean pola dengan situasi begini, malah hajur mumur. Lagi-lagi perlu jujur, tak katakan. Ini sebagian penyebab ya dari Pak Prabowo sendiri. Yang tidak tegas, yang tidak berani. Segera berdampingan dengan PDIP untuk menyelesaikan kondisi negara ini. Cek sendiri, beberapa petinggi PDIP, orang-orangnya Bu Mega sudah banyak menyoroti tentang ini, memberi masukan kepada Prabowo. Ya semoga dalam pertemuan kemarin Ketua Umum PDIP turut ngasih input, masukan atau beberapa pandangan pada program-program pemerintah yang juga penting nih. Presiden harus berani, gak ingkah-ingih, minggrang-minggring, peledak-peleduk dengan mantan presiden pendahulunya. Presiden kelima itu tak jamin memberi garansi dukungan bila Prabowo berani dengan terobosan-terobosannya. Partai merah itu bukan partai kaleng-kaleng loh. 3 kali menang hat-trick. Atau mungkin hanya sekedar kritik, enggak. Tapi juga mengawal program-program yang punya efek baik ke rakyat, ke masyarakat. Program baik Prabowo pasti didukung oleh PDIP. Mestinya Presiden ngaca program-program yang sudah jalan, belas tidak berdampak positif pada masyarakat. Punya efek kejut yang benar. Andai saja dia mau menurunkan gengsinya, masalah pertumbuhan ekonomi, melemahnya rupiah, lesunya daya beli masyarakat, itu gampang diatasi. Termasuk kebijakan baru Presiden Trump di Amerika Serikat yang menaikkan tarif impor gila-gilaan. Ini aku rasa ahli ekonomi loh, tidak keminter loh, bukan pula merasa tahu segalanya. Apa yang tak sampaikan tadi berbasis pengetahuan, membaca literasi, dengarkan podcast, nyerap informasi dari para ahli juga. Nah, titik pangkalnya itu pada keberanian Prabowo sendiri. Ojo ngeyel dalam 2 perkara hal tersebut. Makan bergizi dan efisiensi. Itu saja yang harus dievaluasi. Mungkin termasuk Danantara. Nah, sejak dia diangkat atau menjabat, mestinya para pengkritik atau yang berada di kubu seberang, termasuk Begawan ini, diajak ketemu. Dan pembahasannya bukan hanya menjawab apa yang ditanyakan, melainkan mau membuka diri, menerima masukan, menerima masukan-masukan dan memberi solusi. Lah wong sing Begawan amati loh, waktu ketemu sama 7 perwakilan media kemarin itu, belum lama itu. Presiden banyak berapologi aja tuh, berdalih aja tuh, menyampaikan sesuatu yang sok benar sendiri. Artinya Pak Prabowo masih kokoh. Meskipun para jurnalis itu gak ada hubungannya sama PDIP, suara mereka akan sama dengan yang disampaikan media di pertemuan rumah Bu Mega. Secara umum akan bisa ditangkap. Suara para pemimpin redaksi yang hadir di Hambalang gak beda sama suaranya Bu Mega. Topiknya bakalan seputar selip lidah Hasan Nasbi, teror media, demo mahasiswa, undang-undang TNI, perkara pasar saham. Isu-isu itu kan common sense. Common sense-nya bangsa sekarang ini yang cukup viral. Kuncinya adalah gimana Prabowo bersedia mengubah pandangannya. Bila menyikapi kritik itu sebagai serangan, itu hal yang tidak akan menghasilkan perubahan kebijakan apapun. Kritik itu membangun, Pak. Jangan dibungkam. Ya biasalah orang yang marah karena melakukan kesalahan dan dikritik. Kalau Pak Prabowo benar tidak melakukan kesalahan, hanya karena kebijakan, terima kritik masukan itu. Kita akui Prabowo menjabat baru 5 bulan. Hampir 6 bulan. Memang belum banyak yang dikerjakan. Tapi 2 kebijakan yang tak sebut tadi, makan bergizi gratis dan potongan anggaran efisiensi, itu memperparah situasi. Wes ngono wae. Rakyat gimana gak makin takut, makin khawatir dengan rencana sekolah rakyat lah, koperasi merah putih lah, 3 juta rumah lah. Batalkan rencana sekolah rakyat dan koperasi desa merah putih. Bila nggak ingin kondisi negara ini makin parah. Satu hal yang membuat Begawan yakin, bila yang dari rumah Bu Mega Senin malam itu beneran Presiden Prabowo. Pertama, jelas mobil iring-iringan keluar didahului mobil pas pampres.
setidaknya ada 2 mobil Mercy jenis Jeep. Nah, di urutan berikutnya terlihat mobil maung putih, mobil dinasnya Pak Prabowo itu. Dan di urutan berikutnya maksud sing ketok di kamera itu, ada Pak Sukmi Dasko sama Pak Muzani dalam satu mobil. Kita tahu Pak Sukmi Dasko itu ketua harian Gerindra, wakil ketua DPR. Sementara Pak Muzani sekjen Gerindra. Bila yang di mobil mau bukan presiden, tentu Pak Sukmi sama Pak Dasko gak bakalan semobil. Mereka akan datang sendiri-sendiri. Dan sirine mobil pas pampres sepertinya nggak dinyalakan. Dan pas pampres itu melekat pada presiden, meski menjalankan aktivitas atas nama partai atau sebagai individu. Ini menjadi tanda-tanda bahwa Pak Prabowo benar-benar bertemu dengan Mbak Mega. Kita sering melihat Pak BY, Bu Mega, juga Jokowi saat masih menjabat, ada aktivitas sekeluarga yang tetap dikawal oleh pas pampres. Bu sekedar makan sama keluarga, ngomong putu, piknik, jalan-jalan, sampai acara ketemu relawan. Pak Jokowi pas 2023, kan ya tetap dapat pengawalan pas pampres. Masa iya itu mobil maunya kosong, gak ada Pak Prabowo di dalamnya. Mungkin ada yang bilang, bila mau diam-diam, mengapa nggak naik mobil pribadi yang lain aja? Loh, kita tahu lah, mobil dinas presiden itu gak hanya satu. Dan semua anti peluru. Gak asal ganti mobil dinas. Secara teknis itu menyalahi pengamanan. Ada SOP-nya yang wajib dilakukan, dijalankan oleh presiden. Lo menjawab pertanyaan ini, ya perkaranya posisi keberangkatan presiden itu. Itu dari Hambalang, bukan dari Kertanegara, bukan pula dari istana. Senin kan masih cuti bersama. Serta kita tahu presiden habis acara pertemuan sama para pimpinan redaksi 7 media. Itu jelas dinaiki Presiden Prabowo Subianto. Ya semoga pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Mega menghasilkan sesuatu untuk memperbaiki kondisi bangsa ini yang lagi carut marut orang genah. Itu ya, salam begawan, salam ngompol, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Dadah.